Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Septaria SPDI, saya peserta Latsar Pemerintah Kabupaten Sambas Angkatan 99, kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan hasil resume saya mengenai manajemen ASN. Baiklah, langsung saja. Pengertian manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Pegawai ASN berdasarkan jenisnya ada dua, PNS dan P3K. Peran pegawai ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Fungsi pegawai ASN ada tiga: pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Tugas pegawai ASN: melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Hak PNS ada 5, gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, pengembangan kompetensi. Hak P3K ada 4, 1 gaji dan tunjangan, 2 cuti, 3 perlindungan, 4 pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN. Fungsi kode etik dan kode perilaku. 1. Sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 3. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. 1. Konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. 2. Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecocokan. 3. Sistem ini biasanya disandingkan dengan spoil system, di mana dalam penerapan manajemen SDM-nya lebih mengutamakan pertimbangan subjektif. Melalui sistem merit, ASN akan mendapatkan bentuk rewards dan punishment sebagai dampak dari produktivitas kerjanya dan diharapkan mampu memenuhi aspek equity di kalangan ASN.
4. Untuk menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, pegawai ASN harus memiliki profesi dan manajemen ASN yang berdasarkan pada sistem merit. Kelembagaan sistem merit ada dua. 1. Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Ruang lingkup manajemen ASN untuk PNS terdapat pada pasal 55 Undang-Undang ASN, untuk P3K terdapat pada pasal 39 Undang-Undang ASN. Ada yang dinamakan dengan manajemen talenta ASN nasional adalah sistem manajemen karir ASN. Kemudian manajemen talenta ASN itu diatur dalam Permentan RB nomor 3 tahun 2020. Berikutnya adalah undang-undang atau pasal yang berkaitan dengan manajemen ASN. Di antaranya ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dan ini juga merupakan undang-undang atau pasal yang berkaitan dengan manajemen ASN. Jadi, undang-undang atau pasal yang berkaitan dengan manajemen ASN ada 9 poin. Demikianlah hasil resume saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.